Bedah soal IPS topik. Tanpa berlama-lama langsung kita bahas. Nomor pertama, burinaso. Bul artinya api. Buri tata bahasa I adalah penanda subjek. Naso dari kata dasar nada artinya muncul. Naso tata bahasa so artinya lalu. Burinaso muncul api lalu, maknanya muncul api adalah kebakaran. Tentu dari sini kita langsung bisa menyimpulkan bahwa jawabannya adalah nomor 3. Tetapi tetap kita bedah sampai terakhir untuk menambah wawasan kita tentang tata bahasa, tentang kosakata. Burinaso muncul api lalu, bisa artinya lalu, bisa juga artinya karena muncul api. Bakero debiheya hamnida. Bak artinya luar. Tata bahasa yang melekat adalah ero, artinya ke. Bakero artinya keluar. Debiheya hamnida kata dasarnya debihada, artinya mengevakuasi. Tata bahasa yang melekat hea hamnida artinya harus. Jika kita terjemahkan dari belakang, debihea hamnida harus mengevakuasi, bakero keluar, burinaso karena muncul api, maknanya karena kebakaran. Jadi tata bahasa so bisa berarti lalu, bisa berarti karena. Oton pyoji를 찾아야 합니까? Oton artinya yang bagaimana. Pyoji를, pyoji artinya tanda. Rel adalah penanda objek. Cajaya hamnika kata dasarnya catta, artinya mencari. Tata bahasa yang melekat ayahamnika artinya harus. Jika diterjemah dari belakang, cajaya hamnika harus mencari, pyoji tanda, oton yang bagaimana. Jelas jawabannya nomor 3. Nomor berikutnya, bisang siye. Bisang artinya darurat. Siye, si artinya saat. Tata bahasa artinya pada. Bisang siye pada saat darurat. Wihomel bihalsu itke. Wihom artinya bahaya. Wihomel, el adalah penanda objek. Bihalsu itke kata dasarnya pihada, artinya menghindari. Mendapatkan imbuhan tata bahasa real su ita yang artinya bisa, ditambah lagi tata bahasa G artinya agar. Jadilah seperti ini. Bihalsu itke artinya agar bisa menghindari wihom bahaya. Mandero nowen debi sorel natanenen pyoji panen one gosimnika. Sebelum kita bahas secara runtut, saya ingin menggarisbawahi kata debiso, artinya tempat evakuasi. Maka jawabannya nomor 1. Ini bukan gambar lift, tetapi titik kumpul atau tempat evakuasi. Tidak hanya jawaban yang akan kita bahas, tetapi harus detail kata dan tata bahasanya. Kita lanjutkan pembahasan.
Mandera nuwun. Mandera nuwun ini kata dasarnya mandera nota, satu paket mandera nota. Artinya membuat. Mandelda juga membuat, mandera nota artinya juga membuat. Mandera nuwun tata bahasa en artinya yang atau untuk. Mandera nuwun depiso, tempat evakuasi yang dibuat. Jadi nen di sini artinya yang. Nata nenen pyoji panen. Kata dasarnya nata neda artinya menunjukkan. Tata bahasa nen artinya yang. Nata nenen yang menunjukkan. Pyoji panen. Pyoji pan artinya papan tanda. Pyoji panen en adalah penanda topik. Jadi nanti diterjemahkan dari kata pyoji pan karena dilekati penanda topik en. One gosimnika. One artinya yang mana. Gosimnika, got artinya benda atau hal. Imnika artinya adalah. Baik, kita terjemahkan dari kata pyojipanen. Pyojipan, papan tanda. Natanenen, yang menunjukkan. Depiso, tempat evakuasi. Mandera nun, yang dibuat. Pihalsu itke, agar bisa menghindari. Wihom, bahaya. Bisang siye, pada saat darurat. Kata terakhir, one gosimnika adalah benda yang mana. Nomor 1. Soal berikutnya, dam jung. Dam artinya berikut, jung artinya tengah. Jika digabung maknanya di antara berikut. Mune gideji masipsio. Mun artinya pintu. Mune tata bahasa artinya pada. Gideji masipsio kata dasarnya gideda artinya bersandar dengan punggung. Tata bahasa yang melekat jimasipsio artinya jangan. Rel penanda objek. Tethanen pyoji panen. Kata dasarnya tethada artinya memiliki arti. Tethanen tata bahasa nen artinya yang. Tethanen artinya yang memiliki arti. Pyojipanen, pyojipan papan tanda. Pyojipanen en adalah penanda topik. One artinya yang mana. Gosimnika, got artinya benda atau hal. Imnika artinya adalah. Kita terjemahkan dari kata pyojipan karena disisipi penanda en, penanda topik. Pyojipanen, papan tanda. Tethanen yang memiliki arti. Mune gideji masipsio, jangan bersandar dengan punggung. Mune pada pintu. Damjung di antara berikut. One gosimnika adalah benda yang mana? Tentu jawabannya nomor 2. Saya ingin memberikan catatan kata dasar gideda yang tadi kita terjemahkan artinya bersandar dengan kata sondeda. Sondeda juga memiliki arti yang sama, yaitu bersandar. Bedanya gideda bersandar dengan punggung, sondeda bersandar dengan tangan.
Sondeta selain artinya bersandar dengan tangan, memiliki arti lain yaitu menyentuh. Itu bedanya gideda dan sondeta. Sama-sama artinya bersandar, tetapi gideda bersandar dengan punggung, sondeta bersandar dengan tangan. Nomor berikutnya, dam artinya berikut, jung artinya tengah. Jika digabung, dam jung artinya di antara berikut. Anjon hwarel sine sipsio ranen tese pyojinen one gosim nika. Anjonhwa artinya sepatu pengaman. Tentu berdasarkan gambar langsung kita tahu jawabannya nomor 4. Tapi kita selesaikan dulu kalimatnya ya. Anjon hwarel, rel adalah penanda objek. Sine sipsio, kata dasarnya adalah sinta, artinya memakai, khusus sepatu, sendal, kaos kaki. Tata bahasa yang melekat, sipsio artinya silahkan. Dibantu kata di sini karena kata dasar sinta ada huruf mati nien, maka dibantu sine sipsio. Artinya silahkan pakai anjonhwa sepatu pengaman. Ranen tese pyojinen. Ranen ini singkatan dari rago hada yang artinya disebut, mendapatkan imbuhan tata bahasa nen artinya yang. Ragohanen disingkat ranen yang disebut. Yang disebut. Tese pyojinen, tet artinya arti. Ei kita baca penanda kepemilikan. Pyojinen, pyoji adalah tanda, nen penanda topik. Kita terjemahkan dari kata pyoji. Pyojinen tanda, ranen tese yang tanda dari arti, ranen yang disebut atau yang berbunyi, anjonhwarel sine sipsio, silahkan pakai sepatu pengaman. Damjung di antara berikut, kata terakhir, one gosimnika, one yang mana, gosimnika, got artinya benda atau hal, imnika artinya adalah. One gosimnika adalah benda yang mana, ya, jelas nomor 4, sepatu pengaman. Berikutnya, damjung langsung kita maknai di antara berikut. Nunel buhuhanen bu angyongel sesipsio. Saya ingin menggarisbawahi kata bu angyong yang artinya kacamata pelindung. Tentu langsung jawabannya kita tahu nomor 1. Saya ingin membedah bu angyong dari kata buhu, artinya perlindungan, plus tata bahasa angyong artinya kacamata. Buhu dan angyong disingkat bu angyong, kacamata pelindung. Ada el di sini adalah penanda objek. Kita lanjutkan detail. Tanda petiknya nunel buhu hanen bu angyongel sesipsio. Nun artinya mata, nunel el adalah penanda objek. Buhu hanen dari kata buhu hada artinya melindungi. Tata bahasa nen punya 2 arti. 1 artinya yang, 2 artinya untuk. Dalam konteks ini artinya untuk. Buhuhanen artinya untuk melindungi. Bu angyongel, bu angyong kacamata pelindung.
Sesipsio kata dasar seda memakai. Tata bahasa sipsio artinya silahkan. Jika diterjemah dari belakang, sesipsio silahkan pakai. Bu Angyong kacamata pelindung. Bu Huhanen untuk melindungi nun mata. Kita lanjutkan. Ranen tese pyojinen one gosimnika. Sama seperti nomor atasnya, kita terjemahkan langsung dari kata pyojinen. Pyoji artinya tanda, tet artinya arti, ranen singkatan dari ragu hada dan tata bahasanen artinya yang disebut. One gosimnika, one yang mana, gosimnika artinya hal. Kita ulangi caranya menerjemahkan dari kata pyojinen. Pyoji tanda, tese dari arti, ranen yang disebut, sesipsio silahkan pakai, Bo Angyong kacamata pelindung, Ho Hanen untuk melindungi, nun mata, damjung di antara berikut. Kata terakhir, one gosimnika adalah hal yang mana, adalah benda yang mana. Jelas nomor 1. Berikutnya, damjung langsung kita maknai di antara berikut. Olgurel buhuhanen buan mionel sesipsio. Saya ingin menggarisbawahi kata buan mion, artinya topeng pelindung. Langsung kita dapatkan jawaban nomor 4. Tapi mari kita bedah. Buan mion diambil dari kata buhu yang artinya melindungi, dan kata anmyon artinya wajah. Jadi pelindung wajah seperti gambar nomor 4 ini. Baik, mari kita urai. Dalam tanda petiknya ada kata olgurel. Olgul artinya wajah. Olgurel, el adalah penanda objek. Buhuhanen kata dasar buhuhada artinya melindungi. Tata bahasanen artinya dalam konteks ini adalah untuk. Buanmyon pelindung wajah. Sesipsio kata dasar seda artinya memakai. Tata bahasa sipsio artinya silahkan. Rel penanda objek. Tethanen kata dasar tethada artinya memiliki arti. Tata bahasanen artinya yang memiliki arti. Pyojinen, pyoji adalah tanda. Nen adalah penanda topik. One gosimnika, one artinya yang mana, gosimnika got artinya hal, imnika artinya adalah. Kita terjemahkan dari kata pyojinen, tanda tethanen yang memiliki arti. Sesipsio pakailah. Buanmyon pelindung wajah. Buhuhanen untuk melindungi. Olgul wajah. Damjung di antara berikut. One gosimnika adalah benda yang mana. Jelas nomor 4. Nomor berikutnya, damjung di antara berikut. Sonel buhuhanen anjon janggabel kisipsio. Saya ingin menggarisbawahi kata anjon janggap. Anjon artinya aman, janggap artinya sarung tangan. Anjon janggap adalah sarung tangan pengaman. Maka jelas jawabannya nomor 4. Sekarang kita bahas.
Kita ulangi kata pertama, dalam jum di antara berikut. Sonel, son artinya tangan. Sonel, el adalah penanda objek. Buhuhanen, kata dasar buhuhada artinya melindungi. Tata bahasanen artinya untuk. Anjon janggabel, sarung tangan pengaman. El adalah penanda objek. Kisipsio, kata dasarnya kida artinya memakai. Memakai khusus untuk sesuatu yang dimasukkan, misalnya sarung tangan, misalnya cincin, kalung, jam tangan, dan lain-lain. Tata bahasa sipsio artinya silahkan. Rel penanda objek. Tethada memiliki arti. Tethada artinya memiliki arti. Tethanen, nen artinya yang. Pyojinen, pyoji artinya tanda. Nen penanda topik. One gosimnika, one yang mana. Gosimnika, got artinya hal atau benda. Imnika artinya adalah. Kita terjemahkan dari kata pyoji. Tanda tethanen yang memiliki arti kisipsio. Pakailah anjon janggap, sarung tangan pengaman. Buhuhanen untuk melindungi. Son tangan. Damjung di antara berikut. One gosimnika, benda yang mana. Nomor 4 jelas jawabannya ini. Lalu kita bahas lebih detail. Ada kata anjon janggap cakyung. Anjon janggap artinya sarung tangan pengaman. Cakyung artinya menggunakan atau memakai. Menggunakan sarung tangan pengaman. Nomor 3, kita urutkan nomor 3 salahnya. Anjonhwa adalah sepatu pengaman. Cakyung artinya menggunakan atau memakai. Nomor 2, ada kata anjonmo artinya helm pengaman. Cakyung menggunakan atau memakai. Nomor 1, bu anmyon artinya pelindung wajah. Cakyung artinya menggunakan atau memakai. Mutlak jawabannya nomor 4. Demikian pembahasan EPS topik. Soal-soal EPS topik semoga bermanfaat. Salam optimis lulus, optimis terbang Korea.